Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita dengarkan sekali lagi. Ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu kata-kata Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia ditangkap. Umpapotona. Kalimat ini sempat viral beberapa waktu yang lalu di Toraja. Secara harafiah, umpapotona itu artinya mana fotonya? Mana buktinya? Ini disampaikan orang Toraja ketika ia mendengarkan sesuatu dan ingin bahwa orang itu membuktikannya. Ia belum benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan oleh si pembicara. Karena itu ia mengatakan umpapotona, mana buktinya? Jemaat Tuhan, pembacaan kita juga saat ini berbicara tentang bukti. Tuhan Yesus berkata bahwa bukti kalau murid-murid mengasihi Tuhan Yesus adalah ketika mereka melakukan perintahnya. Sebelumnya, Petrus berkata, aku mau memberikan nyawaku untukmu Tuhan. Tapi apa jawab Yesus? Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, dan benar itu terjadi ketika Yesus ditangkap dan akan disalibkan. Petrus gagal membuktikan bagaimana ia mengasihi Tuhan. Jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita? Pertanyaan ini juga hadir di tengah-tengah kita saat ini. Juga ditujukan kepada saya, juga ditujukan kepada Bapak Ibu. Apakah kita tetap setia? Apa buktinya? Ketika situasi tidak seperti yang kita harapkan, seperti yang terjadi saat ini. Ketika kehidupan keluarga kita tidak seperti yang seharusnya, usaha kita bangkrut mungkin, pekerjaan suami kita tidak jelas, istri kita setiap hari kerjanya hanya mengeluh karena banyaknya kebutuhan hidup. Dapatkah kita tetap setia kepada Tuhan? Dapatkah kita tetap dapat membuktikan bagaimana kita mengasihi Dia, melakukan perintah-perintahnya? Jemaat Tuhan, kedengarannya sangat sederhana firman Tuhan saat ini. Kedengarannya sangat simpel. Bahwa kalau kita mengatakan kita mengasihi Dia, maka kita
melakukan perintahnya. Tetapi pada faktanya, pada kenyataannya, itu sangat sulit. Dapatkah kita tetap jujur ketika ada kesempatan untuk korupsi? Ketika tidak ada orang yang tahu dengan apa yang sedang kita lakukan? Dapatkah kita tetap mengasihi istri kita yang pernah menyeleweng? Dapatkah kita mencintai suami kita yang mungkin saja saat ini tidak jelas pekerjaannya? Kehidupan kita menjadi tidak jelas. Akankah kita tetap dapat setia melakukan perintah Tuhan? Ini juga dituntut oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dapatkah murid-murid tetap setia ketika apa yang mereka bayangkan selama ini yang terjadi tidak sesuai dengan harapan mereka? Ketika Yesus harus ditangkap, ketika Yesus harus disalib, ketika Yesus harus mati, Tuhan Yesus berkata, disitulah seharusnya kasih-Mu dibuktikan. Ya, Tuhan Yesus mau kita tidak hanya menyatakan di bibir kita bahwa kita mengasihi Dia. Masih manis di bibir, tapi pembuktiannya tidak ada. Bapak Ibu, manusia seringkali seperti itu. Di bibirnya manis, tapi ternyata pada faktanya tidak demikian. Aku mengasihi-Mu Tuhan, aku mencintai-Mu Tuhan. Setiap hari Minggu bawa Alkitab ke gereja. Di depan banyak orang, ia selalu berbicara ayat-ayat Alkitab. Tapi ternyata di rumah, ia selalu bertengkar dengan suaminya. Ternyata di rumah, ia selalu menggosipkan orang lain. Ketika orang sudah mulai berbicara, memulai membicarakan temannya, ia tidak dapat menguasai dirinya dan mulai juga jatuh dalam dosa gosip. Dan masih banyak hal lain Bapak Ibu di mana kita seringkali jatuh. Jemaat Tuhan, sekali lagi firman Tuhan saat ini menantang kita untuk benar-benar merealisasikan apa yang dikatakan oleh mulut kita. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka seharusnya buktinya pun nyata dengan kita melakukan perintah-perintahnya. Dan yang terakhir, jemaat Tuhan, Tuhan tidak hanya kita mau membuktikan bahwa kita mengasihi Dia, tapi Ia berjanji bahwa roh kebenaran itu akan ada bersama-sama dengan kita, menguatkan kita ketika kita harus berada dalam situasi di mana kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ia berkata bahwa Ia akan mengirimkan kepada kita roh kebenaran. Ia akan menyertai kita dan Ia akan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus akan menguatkan kita. Itu janjinya. Jemaat Tuhan, memang sulit untuk tetap membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan ketika situasi tidak seperti yang kita harapkan. Tapi disitulah tantangannya. Disitulah kita akan memperlihatkan bahwa kita tetap mengasihi Tuhan. Saya memang sakit Tuhan bertahun-tahun, tapi saya tetap mau berdoa. Saya tetap mengasihi-Mu. Saya tetap mau mempercayai-Mu. Tuhan, saat ini memang kondisi keluargaku tidak seperti lagi yang saya harapkan. Tapi Tuhan, saya mau tetap mengasihi-Mu. Saya mau tetap berharap kepada-Mu. Itulah salah satu bukti kasih kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, selamat berjuang. Selamat membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi Dia. Bahwa kita tidak hanya mengatakan di bibir kita bahwa kita mengasihi Dia, tetapi benar dalam tindakan kita setiap hari ketika kita bersama-sama dengan sesama kita dalam persekutuan, dalam keluarga kita,
di tengah-tengah masyarakat. Kita membuktikan kasih kita lewat melakukan perintah-perintahnya. Tuhan menolong kita sekalian. Amin.